Shalom, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan sebelumnya saya akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar hanya apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga akan hamba sampaikan kepada umat-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nah, kebenaran ini menceritakan bagaimana ketika Yesus selesai menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa, kemudian dia kembali ke Kapernaum, ke kotanya. Kemudian ketika dia berada di satu rumah, ada orang-orang yang membawa orang yang dalam keadaan lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Dan ketika Yesus melihatnya, dikatakan dia berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian ada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang rupanya mereka mengikuti dia dimanapun dia berada. Dalam Lukas pasal yang ke-5 dikatakan ayat 17, mereka yang ada di Galilea, yang ada di Yudea dan Yerusalem itu mengikuti Yesus. Mereka mengikuti Yesus dimanapun mereka berada. Dan ketika peristiwa ini terjadi, dikatakan mereka berpikir dalam hati, siapakah orang ini? Mengapa dia menghujat Allah? Bukankah yang dapat mengampuni dosa orang itu hanya Allah sendiri? Dan Yesus mengetahui apa yang menjadi pikiran mereka, karena Yesus itu maha tahu. Kemudian dia berkata, manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau bangun dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan firman Allah berkata, orang ini dia dalam seketika dia bangun, kemudian dia berjalan. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-5 dikatakan dia memuliakan Allah setelah dia disembuhkan. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, mereka melihatnya, mereka menjadi takut, mereka takjub, lalu mereka memuliakan Allah karena Allah memberikan kuasa yang sedemikian kepada manusia. Dan dia karuniakan itu kepada Yesus, sehingga Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kebenaran ini sangat meneduhkan hati kita, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Allah, dia adalah juru selamat. Dia bukan sekedar manusia, dia bukan sekedar guru, tetapi dia adalah Allah yang datang ke dunia ini, Allah yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia sudah buktikan itu 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati di atas kayu salib, menanggung dosa saya dan saudara. Dia telah bangkit dan dia telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dalam kisah ini, dia mengampuni orang yang lumpuh ini. Kemudian juga dikatakan dia menyembuhkan orang lumpuh ini dari sakit lumpuhnya. Kemudian orang lumpuh ini akhirnya dia memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Jadi kebenaran ini kiranya akan mengingatkan kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan kita khawatir, jangan kita takut akan apapun juga. Karena yang pertama, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita yang sudah percaya kepada Dia, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Kemudian kebenaran yang saya dapatkan juga di sini, Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, Dia berkuasa untuk membuat orang yang lumpuh itu berjalan. Demikian juga Dia berkuasa untuk membuat mujizat dalam kehidupan saudara. Apapun pergumulan saudara saat ini, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah dalam rumah tangga, masalah di dalam hubungan suami istri, hubungan sesama anggota keluarga, dalam bisnis saudara, bahkan apa yang terjadi saat ini, COVID-19, mungkin saudara mengalami sakit ini, atau saudara juga mengalami juga kekhawatiran, ketakutan akan tertular oleh penyakit ini. Datang kepada Yesus. Yesus berkuasa. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk membuat orang yang lumpuh ini berjalan. Dia berkuasa juga untuk menyembuhkan saudara. Dia berkuasa untuk memenuhi saudara dengan pertolongan yang ajaib. Dia berkuasa juga untuk membuat mujizat dalam kehidupan saudara. Tetapi ada hal yang jangan kita contoh dalam kasus ini. Ini bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mustahil mujizat terjadi di dalam kehidupan mereka. Mustahil mujizat terjadi melalui pelayanan mereka, karena hati mereka penuh dengan firman Tuhan katakan di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Hati mereka penuh dengan pikiran yang jahat.
hati mereka penuh dengan percabulan, hati mereka penuh dengan pembunuhan, dengan perzinahan, dengan pencurian, hati mereka penuh dengan kejahatan, hati mereka penuh dengan ketamakan, hati mereka penuh dengan kelicikan, hati mereka penuh dengan hawa nafsu, dengan iri hati, dengan hujat, dengan kesombongan, dengan kebebalan. Hati mereka penuh dengan hal-hal yang tidak benar. Itu yang membuat akhirnya mereka sukar untuk menolong orang. Itulah yang membuat mereka sukar melihat bagaimana kuasa Allah bekerja melalui kehidupan mereka. Dan itu yang menghalangi mereka untuk menolong jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar mereka. Padahal itu tugas mereka. Untuk itu pada saat ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, mari kita melihat hati kita, pikiran kita, mari semua dibersihkan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan firman Allah, agar kita bebas dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Mari dalam hidup ini kita menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang ada dalam diri Yesus Kristus. Mari dalam hidup ini kita menaruh hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang mengasihi, hati yang rendah hati, hati yang murah hati yang mau menolong, hati yang mau mengasihi, mau mengampuni, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya percaya melalui kehidupan kita, kuasa Allah akan nyata. Melalui kehidupan saudara, perkataan, perbuatan saudara, banyak orang akan diberkati. Dan saudara akan menjadi sasaran berkat Allah, sasaran kasih karunia Allah. Dia akan memberkati pribadi-pribadi yang rendah hati. Dia akan memberkati pribadi-pribadi yang murah hati. Dia akan memberkati pribadi-pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dan mari kita belajar daripada orang yang lumpuh ini dan orang-orang yang di sekitar mereka. Ketika mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka memuliakan Allah di dalam kehidupan ini. Mereka meninggikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Untuk itu, bagi orang-orang percaya, pada hari-hari ini, mari kita memuliakan Allah. Karena Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saudara. Ingat, Dia sudah menyelamatkan saudara. Ingat, Dia sudah mengaruniakan keluarga untuk saudara. Dia sudah mengaruniakan juga mungkin saudara hal-hal yang lain. Mengaruniakan juga mungkin harta dan kekayaan. Mengaruniakan karunia dan talenta. Dan Dia juga sudah pernah membuat mujizat dalam kehidupan saudara. Untuk itu jangan lupakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui kehidupan saudara. Dan saya ingatkan untuk kita menjaga hati kita pada hari-hari ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita seperti hati Yesus, hati kita baik, hati kita penuh dengan firman Allah, maka akan mengalir aliran-aliran air hidup yang akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan banyak orang akan diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong agar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami diberkati, kemudian kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami terus akan menjaga hati kami, agar supaya hati kami ini dibersihkan, dimurnikan senantiasa dengan Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga melalui kehidupan kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan kami juga akan menjadi sasaran berkat Allah. Tuhan akan melimpahkan kuasanya dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan menyatakan juga mujizat dalam kehidupan kami. Terlebih khusus pada hari-hari ini. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Amin.